Of course they can. It's like the bluebird fly around the rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qouli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul kembali untuk menyaksikan how we express ourselves dari murid-murid PYP. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada murid-murid, guru-guru dan para orang tua atas pencapaian Al-Jabar sampai saat ini. Oktober lalu saya pergi dengan kepala sekolah Ari dan satu guru ke The Hague untuk IB Conference dan perwakilan dari Asia Pasifik khusus untuk ketemu saya menyampaikan appreciation atas pencapaian Al-Jabar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada orang tua. Beliau juga menyatakan bahwa pencapaian Al-Jabar itu dipandang luar biasa, lalu menanyakan apakah saya mau berbagi dengan pihak lain. Tapi saya jawab berbagi apa ya, karena saya punya banyak keterbatasan. Dia jawab bagaimana Al-Jabar mengcombine antara agama Islam, Indonesia, internasional, dan bagaimana juga Al-Jabar mengembrace the orphans. So again, it's a good achievement yang patut kita syukuri. Semoga Al-Jabar bisa menjadi lebih bermanfaat dan tapi jawaban saya jangan sekarang ya, 5 tahun lagi. Itu dari eksternal, saya terima kasih secara globalisasi, we are also have a good appreciation. And from the internal, semester 1 alhamdulillah sudah hampir selesai. 2 bulan pertama kita mempelajari identitas. Siapa kita, siapa saya, siapa dia, siapa mereka. Untuk supaya kita bisa menghargai prinsip-prinsip agama, kenegaraan, sebagai citizen, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota sekolah. Bukan cuma menghargai siapa diri kita, tapi juga bisa menghargai siapa orang lain, supaya kita makin kuat untuk bersama-sama membangun dunia ini lebih baik. 2 bulan kemudian kita mempelajari kapan dan di mana kita berada. Kita menghargai dan mengetahui masa lalu, kita mengenal masa saat ini, kita mengenal di mana orang Papua, orang Aceh, Ukraine, Qatar, dan the more the knowledge they know, the more skillful, flexible, they can appreciate and part of the world citizen. 2 bulan kemudian, yaitu unit terakhir dari semester 1, bicara soal perasaan. Perasaan senang, perasaan sedih. Alhamdulillah anak-anak sangat senang. Mempunyai agensi, mempunyai pilihan. Mereka sudah tahu identitasnya, mereka sudah tahu di mana dan kapan berada. Lalu bisa mereka mengutarakan ekspresi dirinya, agensinya. Senang ketika bersama teman-teman. Tetapi sedih ketika di WA grupnya ada yang berbicara mungkin tidak pantas atau tidak cocok. Maka dengan kesempatan ini kami mengajak kolaborasi Bapak Ibu untuk mengawal WA dari putra-putri kita. Karena kita sekarang bukan cuma citizen, tapi kita juga sekarang menjadi netizen. Kita tidak bisa batasi dan begitu banyak justru contoh-contoh yang mungkin membuat gudah putra-putri kita tanpa kita tahu kenapa. Mudah-mudahan dengan mempelajari kisah-kisah Nabi, kemarin Nabi Lut, Nabi Yunus, dan hari ini sebentar lagi kita saksikan
Semoga dengan anak-anak mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mereka akan bisa mengutarakan perasaan secara positif. 230 anak pada hari ini, insya Allah kita dapat ikut mempelajari apa yang mereka pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Senang bisa kembali lagi. Manusia sama saja, tidak berubah. Dari dulu masih saja fokus ke diri sendiri. Lihat, itu pasukan iblis. Mereka sedang ingin menunjukkan kesombongannya. Sedang apa kalian? Kami masih dan terus melihat keadaan saat ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Hahaha. Semakin banyak orang yang menumpahkan darah karena serakah. Para nabi yang Allah utus juga banyak yang menentang. Jangan salahkan kami. Kami hanya mau menggoda. Selebihnya mereka yang memilih. Sesungguhnya ilmu yang bisa angkat manusia beberapa derajat. Bisa bedakan mana benar dan mana salah. Itulah janji kami kepada Allah. Kami akan ganggu manusia dari sisi kiri, kanan, depan, dan belakang mereka. Mereka meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Ganggu mereka sampai akhir zaman. Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Di masa itu, hidup pula seorang alim besar bernama Imron. Imron adalah seorang suami soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imron dan istrinya hidup dalam ketaatan dan berbakti pada Baitul Maqdis. Kesolehan Imron dan istrinya terkenal di kalangan masyarakat. Keluarga Imron adalah contoh keluarga istimewa
yang mampu membangun keluarga yang bertakwa dan penuh kasih sayang. Karena hebatnya, Allah memilih Imron menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, Ali Imron. Suamiku, suamiku. Istriku Hana, Allah sungguh luar biasa ya. Bisa membuat matahari terbit, lalu tenggelam. Alhamdulillah. Bisa membuat siang jadi terang, malam jadi gelap. Alhamdulillah. Siang buat belajar dan malam buat istirahat. Allah maha baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istriku Hana, kamu tampak bahagia sekali. Ada apa? Suamiku, ingatkah saat aku berdoa kepada Allah, Allah jawab doa kita. Doa yang mana itu? Allah telah banyak mengabulkan doa kita. Alhamdulillah, Allah selalu menjawab doa kita. Tapi ini bukan doa biasa. Saat aku lihat seekor memberi makan anaknya, burung itu melindungi anaknya di bawah sayapnya karena khawatir dari kedinginan. Aku berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikanku anak. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku, aku bernazar dia akan khidmat di Baitul Maqdis. Tunggu. Jadi maksudmu? Allah maha baik dan maha pendengar. Ia kabulkan doaku. Masya Allah, Alhamdulillah, kita akan memiliki anak. Iya, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, aku ingin sekali anak kita menjadi hamba yang berbakti di Baitul Maqdis. Dengan pendidikan di Baitul Maqdis, dia akan belajar menjadi penyelidik, pemikir, dan peduli. Mudah-mudahan dia jadi role model yang hebat. Tentu saja, aku setuju. Insya Allah, kelak dia akan menjadi penerus dalam menyampaikan agama Allah. Menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Insya Allah, kita tepati janji ini. Istriku Hana, aku harus mengabarkan ini kepada saudaramu Nabi Zakaria. Dia harus menjadi pembimbing dan pendidik anak kita. Tentu saja suamiku, bergegaslah. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh aku panjatkan, doa penuh aturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuturlah bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh aku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuturlah bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya
syukurku, penuh aku panjatkan, doa penuh ku aturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntunan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini, indah alam ini. Yeay! Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Kehamilan Hannah memberikan kebahagiaan untuk keluarga Imron. Setelah penantian panjang, akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya Allah berkehendak lain. Imron meninggal dunia dan mengharuskan Hannah untuk berjuang sendirian dan melahirkan anak yang sehat. Aduh, dadaku sakit. Astagfirullahaladzim. Imran, kamu tidak apa-apa Imran. Imran bangun Imran, tolong. Imran bangun, tolong. Imran bangun Imran. Tolong. Imran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini tolong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak lama, Hannah pun melahirkan anaknya. Dia beri nama Maryam. Sesuai janji di awal, Hannah akan menitipkan Siti Maryam ke Baitul Maqdis. Ini adalah janji dia kepada Allah sebelum Maryam lahir. Aduh, perutku sakit. Tunggu, aku ambil patkom dulu ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ayo, kamu masih bisa.
Aku kagum dengan kesabaranmu, Hana. Sabar saat ditinggal suamimu. Masya Allah, semua ini adalah takdir Allah. Kehilangan memang pahit, sakit, tapi kita harus ingat, sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu yang membuatku ikhlas. Masya Allah, aku kagum dengan cara melihat dunia. Aku lebih bisa belajar darimu. Masya Allah, kebahagiaan itu kita yang atur, bukan dari luar kendali kita. Aku bahagia karena aku memilih bahagia. Aku sedih karena aku memilih sedih. Semuanya ada di sini, pikiran kita. Semoga Allah melindungimu, saudaraku. Masya Allah, lihatlah anakmu ini, Hana. Dia begitu cantik. Wah, cantik sekali. Subhanallah, hanya Allah yang bisa memberikan nikmat ini. Aku menamainya Maryam. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Ia lahir di sekitar Yerusalem, Palestina, dan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di negeri tersebut. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang-orang yang berbuat baik, soleh, dilebihkan derajatnya sebagai nabi bagi Bani Israel keturunan Nabi Harun alaihissalam. Selain berdakwah, dia dikenal tekun dalam berdoa dan juga dalam bekerja sebagai hakim yang adil. Oh, Maryam, nama yang sangat indah. Wahai Nabi Allah Zakaria, aku pernah bernazar kalau anak yang aku lahirkan nanti akan menjadi hamba yang berbakti di Baitul Maqdis. Namun dia anak perempuan. Akankah Allah menerima nazarku? Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas apa yang kamu janjikan. Hana, bolehkah kau menggendong Maryam? Bisakah engkau menerima permintaanku dan almarhum suamiku? Apakah itu? Mengasuh dan mendidik Maryam sampai dewasa agar bisa berbakti di Baitul Maqdis sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemurnian dia dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah berasal dari engkau. Tentu saja, insya Allah aku akan menerima mana itu selama Maryam menjadi hamba yang selalu ingat Allah. Selalu ingat ya
Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Maryam tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Tibalah saatnya Maryam diserahkan pendidikan dan pengasuhannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Namun ternyata para ulama dan para pembesar ingin juga terlibat dalam mendidik Maryam. Tentu saja setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Mendidik seorang perempuan dari seorang lelaki besar, soleh yang mereka hormati. Seperti kalian tahu, kelahiran Maryam membawa kebaikan bagi Baitul Maqdis. Betul. Salah satu dari kita berhak untuk berhatiah hingga dia dewasa. Ini adalah pesan kepada keluarga Imran, kepada hamba Allah yang taat. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawatnya? Keluarga Imran pernah berkata bahwa Maryam akan dititipkan kepadaku. Kenapa tidak dititipkan kami? Aku tidak keberatan merawatnya. Ini tidak adil. Kalau tidak diskusi dulu. Aku mau. Aku harus adil dalam memutuskan masalah ini. Insya Allah kita bisa diskusikan. Semua orang berkeinginan untuk mengasuh dan mendidiknya. Bagaimana kalau kita undi? Masya Allah, semua orang ingin jadi pengasuh Maryam. Kalau begitu, kita akan buat undian dan diambil oleh satu anak kecil yang polos dan belum banyak dosa. Tapi di mana anak kecilnya? Oh, itu anak kecilnya. Saya jemput dulu ya. Kamu boleh ikutin aku. Kamu boleh nunggu di sini ya. Keluarkan pena dari kalian semua, letakkan di tempat ini. Maka pena siapa yang anak kecilnya ambil, dialah yang jadi pengasuhnya. Mari kita berhitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nabi Zakaria. Wow, ini atas izin Allah. Itu sebuah kebetulan. Sebaiknya kita lakukan undian lagi. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju. Bisa jadi yang kita tadi lihat adalah kebetulan. Sekarang anak ini akan lemparkan pena-pena kita di sungai. Maka siapa saja yang penanya menentang arus, itulah yang mengasuh Maryam. Marilah kita berhitung bersama. 1, 2, 3. Lihatlah, nampaknya penaku menentang arus. Wah, penaku hanyut. Kalau pena Nabi Zakaria, enggak, dialah pemenangnya. Baiklah, aku harap hal ini tidak membuatmu marah. Baiklah wahai Nabi Allah, kami terima keputusan undian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang luar biasa. Dia memang memilih dirimu untuk merawat Maryam. Insya Allah kita akan selalu bantu. Alhamdulillah, insya Allah Allah akan mudahkan dan lancarkan urusan kita semua. Sekarang, marilah kita beribadah. Hari sudah senja.
Dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan." Maryam memiliki tempat khusus di dalam Baitul Maqdis. Ia mempunyai suatu mihrab tempatnya beribadah. Jarang sekali ia meninggalkan tempatnya. Ia selalu sholat, berzikir, dan bersyukur serta menuangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali Nabi Zakaria mengunjunginya di mihrab. Namun, pada suatu hari, Nabi Zakaria melihat sesuatu yang mencengangkan. Saat itu musim panas, tetapi nampak di tempat Maryam buah-buahan musim dingin. Dan pada kesempatan yang lain, ia menemui buah-buahan musim panas, sedangkan saat itu musim dingin. Wahai Maryam. Masya Allah, suara siapa itu? Maryam, kamu adalah hamba pilihan Allah. Siapa kamu? Coba tunjukkan wajahmu. Aku adalah Jibril, malaikat membawa pesan dari Allah. Ingatlah Maryam, sampaikan pesan Allah walau hanya satu ayat. Jadilah orang yang bisa berkomunikasi. Bagaimana caranya? Makanan ini datangnya dari Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Ini semua karunia Allah. Jangankan hanya makanan ini, menghidupkan sesuatu yang mati, mematikan sesuatu yang hidup, sangat mudah bagi Allah. Maha besar Allah. Ingatlah Maryam, Allah sangat dekat, maka berdoalah dengan rendah hati. Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam Paman. Ini ada makanan untukmu. Terima kasih. Masya Allah, Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Perasaan belum ada orang yang gak suka makanan. Iya, makanan ini dari Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah memberikan rezeki dari mana saja. Kita hanya cuman perlu berdoa dengan rendah hati. Benar, berdoalah dengan rendah hati. Maryam, insya Allah, kamu akan menjadi hamba yang selalu tunduk dan sujud kepada Allah. Maryam, Paman pamit dulu ya. Baiklah Paman. Maryam sholat dulu ya. Baik, Paman pun permisi dulu. Dari kaki buaya
Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Nabi Zakaria membuktikan bahwa ia adalah seorang pendidik yang baik, mengasuh Maryam dengan penuh cinta dan nilai-nilai agama. Seiring berjalannya waktu, Nabi Zakaria bertambah tua dan rambutnya semakin memutih. Ia merasa bahwa tidak lama lagi hidupnya akan berakhir, dan istrinya Elizabeth adalah seorang wanita tua yang belum pernah melahirkan seorang pun dalam hidupnya. Lalu kerinduan mulai menyelimuti hatinya dan ia mulai menginginkan seorang keturunan. Dalam doanya, Nabi Zakaria menginginkan agar ia mendapatkan seorang keturunan anak laki-laki yang akan mewarisi ilmunya dan akan membimbing kaumnya serta berdakwah kepada mereka untuk mengikuti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, andai Sunni punya anak seperti Maryam, tapi tidak mungkin aku bisa punya anak. Aku sudah tua, istriku juga sudah tua, kita berdua sudah tua, tidak mungkin kita bisa punya anak. Maryam sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa ya. Aku bangga sama dia. Iya, dia adalah contoh anak yang berprinsip, memikir, dan berkomunikasi. Andai saja itu anak kandungmu, pasti kamu lebih bahagia. Tapi kan dia bukan anakmu. Ingat baik-baik. Suamiku, apakah kita bisa memiliki anak sendiri? Hei, tapi percuma juga. Kan kalian sudah tua, beruban, keriput. Gak mungkin. Aku sudah tua, tidak mungkin punya anak. Istriku, tunggu. Berdoa dengan rendah hati. Berdoa dengan rendah hati. Berdoalah dengan rendah hati. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Aku sudah tua dan tulangku lemah, rambutku juga beruban. Sesungguhnya aku khawatir siapa yang akan majukan dakwaku. Ya Allah, aku berharap kepadamu. Berilah kami seorang anak soleh yang bisa mewarisi aku dan menyampaikan pesan-pesanmu. Zakaria, Allah mendengar doamu. Allah mencintaimu karena perbuatan baikmu. Kamu adalah orang-orang yang khusyuk berdoa kepada Allah. Dalam waktu dekat, kamu akan memiliki anak. Tandanya, kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Ingatlah, Allah Maha mendengar. Yakinlah akan doamu. Have faith in your wish. And someday
Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang kusuk kepada kami. Sesuai dengan apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dia tidak dapat berkata apa-apa di hadapan kaum pengikutnya. Nabi Zakaria alaihissalam berusaha untuk berkata-kata, namun lidahnya keluh. Beliau hanya bisa menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Hal ini berlangsung selama 3 hari. Ada yang tahu di mana Nabi Zakaria? Ibadah dimulai sebentar lagi. Di mana ya? Harusnya ada di sini. Itu dia Nabi Zakaria. Wahai Nabi, kami sudah lama menunggu. Tapi kenapa Nabi bicaranya seperti itu? Nabi, kenapa kamu sombong sekali? Tak mau berbicara sama kami? Enggak, lihat gua tangannya. Beliau ini biang satu. Tunggu, coba aku baca artinya. Saya tidak bisa bicara. Ini semua keinginan Allah. Masya Allah, ini pesan dari Allah. Tidak lama lagi istri Zakaria akan hamil. Alhamdulillah, ini berita baik. Harus kita syukuri. Bahagia, bahagia.
"Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali." Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak lain. Yahya tampak serius sejak kecil. Ia memberi makanan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan darinya. Yahya suka membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu. Ketika beliau masih kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Ayah, bagaimana cara menjadi orang yang adil? Kuncinya belajar, menjadi penyelidik untuk mendapat ilmu. Yahya anakku, ambillah pelajaran dari kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Aku pernah dengar kalau Allah meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu. Apa maksudnya ya? Itu maksudnya untuk orang-orang yang mau belajar akan dimuliakan oleh Allah. Berarti Allah menyuruh kita untuk belajar ya? Benar sekali. Ikan bisa berenang, burung bisa terbang, kucing bisa mengeong. Siapa yang mengajarkan? Allah. Siapa yang mengajarkan? Do you know who taught the fish to swim freely in the sea? Do you know who taught the birds to sing a song that you have heard? Do you know who taught the cats to run fast and chase the rats? They learned from Allah, La ilaha illallah. They learned from Allah, La ilaha illallah.
Bani Israel yang tinggal di Palestina hidup dalam penderitaan dan penjajahan kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Raja Herodus. Dalam penderitaannya itu, Bani Israel semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendustakan nabi dan rasul serta melupakan ajaran yang disampaikan. Namanya Raja Herodus. Dia memang seorang raja. Apa yang dia inginkan pasti dapat terlaksana. Dia sungguh luar biasa. Oh, tiada tandingannya. Dia yang paling berkuasa. Semua orang takluk padanya. Jangan coba-coba lawan kau membangkang. Dia bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba melawan atau membangkang. Hati-hati menerima akibatnya. Hey! Namanya Raja Herodus. Dia raja di Palestina. Dia yang paling berkuasa. Semua orang tunduk padanya. Namanya Raja Herodus. Dia raja di Palestina. Dia yang paling berkuasa. Semua orang tunduk padanya. Semua orang tunduk padanya. Wahai wajah, siapakah yang mengajarkan ikan bisa berenang, lautan bisa bergelombang? Maksudmu apa, anak kecil? Aku hanya ingin bertanya, adakah yang lebih kuat dari kita? Pertanyaanmu aneh. Yang jelas semua orang tahu siapa aja yang paling kuat. Akulah Herodus. Aku hanya ingin mengingatkan kalau ada wajah dari segala wajah, semua orang pun pantas tunduk padanya. Wajah itu yang pengasih dan penyayang, caring atau peduli, bukan memikirkan diri sendiri. Lanjutkan bicaranya dengan pengawalku.
Hei kamu anak kecil, kau sudah jauh sekali mainnya. Ayo kami antar kamu pulang. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Nabi Yahya alaihissalam tumbuh menjadi manusia dewasa yang penuh cinta kasih dan pemberani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rasa cinta yang mendalam melebihi manusia lain. Cinta kepada Allah dan makhluk ciptaannya. Ia cermin dari ibadah, zuhud, dan cinta. Cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kedamaian. Perjuangan Nabi Yahya alaihissalam untuk mengembalikan tauhid penuh tantangan. Selain berwawasan luas, dia pun sangat berani menjunjung kebaikan dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat perilaku Bani Israel semakin parah. Hentikan dakwahmu Yahya. Sembahlah patung ini. Ini adalah perintah Raja Herodus. Mengapa aku harus menyembah berhala? Aku sudah punya Tuhan yang menciptakan semesta ini, yang memberikan aku dan kalian rezeki yang tidak ada batasnya. Kau jangan kayak gitu, nanti kau dimarahin sama Raja Herodus. Kau jam sekali. Bisa masuk penjara. Aku tidak takut. Yang aku takuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya prinsipal atau berprinsip. Sudah, kau pergi saja. Sebentar lagi Raja dan rombongan mau datang. Itu Raja dan rombongan. Ayo kita lari. Memang susah dan berat sekali untuk orang-orang ini ikuti ajaran Allah. Pengikutku, ayo mari kita berkumpul. We
bertambah dewasa, semakin bertambahlah ilmu Yahya. Di suatu masa, terjadilah perdebatan hebat antara Nabi Yahya dan pemerintah yang berkuasa. Dengan hikmah yang dimiliki, Allah mengutus Nabi Yahya untuk berdialog dengan Herodus, raja yang lalim dan sempit akalnya. Adakah di sini yang bernama Yahya? Raja ingin bertemu dan berbicara dengannya. Saya Yahya bin Zakaria. Ada yang bisa saya bantu? Yang lain, pergi! Oh, berarti kamu Yahya ya? Kamu sudah besar ya, makin pintar ya? Itu hanya atas izin dari Allah. Ilmu juga titipan dari Allah. Kita hanya perlu mencarinya dan berbuat baik. Saya penasaran seberapa pintarnya kamu. Jangan-jangan kamu hanya membodohi orang saja. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada saya. Mengajak kebaikan, meluruskan yang bengkok, dan membuat dunia lebih baik dengan keadilan. Tahu apa kamu tentang keadilan? Adil itu artinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, prinsipal atau berprinsip, tidak kurang dan tidak lebih. Lihat Raja, Yahya berani sekali menggurui kamu. Raja Herodus yang maha agung. Mana harga dirimu? Apa kamu mau? Semakin dikit orang percaya denganmu. Sedangkan semakin banyak orang percaya dengan Yahya. Yang terhormat Raja Herodus, semua sudah tertulis di kitab Taurat. Bahkan menikahi keluarga raja sendiri juga sudah melewati batas. Karena saya sempat dengar kalau raja berencana untuk menikahi keluarga raja sendiri. Dan juga itu tidak baik untuk kesehatan. Sembarangan kamu dia tahu siapa aku, pengawal. Siap yang mulia, tangkap dia. Yes, kita berhasil.
Pada saat Nabi Zakaria alaihissalam sedang menyampaikan dakwah di Baitul Maqdis, Imam Bait datang tergesa-gesa menyampaikan kabar buruk. Wahai Nabi Allah, anakmu Nabi Allah, maafkan kelancanganku. Tapi Apa yang terjadi? Apa yang hendak engkau sampaikan? Duduklah dulu, mari mendekat. Wahai Nabi Allah, aku hendak menyampaikan kabar buruk. Kabar apa itu? Wahai Nabi Allah, aku mendapatkan kabar kalau putramu Nabi Yahya alaihissalam wafat di tangan Raja Herodus. innalillahi wa innalillahi rojiun. Raja bertanya kepada Nabi Yahya, apakah ia boleh menikahi istri saudaranya? Tentu saja Nabi Yahya melarang. Sebab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya raja tidak terima atas apa yang disampaikan Nabi Yahya alaihi salam dan Baiklah, aku paham. Itu jenazahnya sudah datang. Janganlah kalian mengira bahwa Yahya gugur di jalan Allah itu mati. Tetapi Yahya gugur di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menunggunya puluhan tahun dan kini dia mendahului aku. Allah Maha Tahu dan Allah lebih sayang padanya.
Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Istriku, Maryam, semua yang bernyawa pasti akan masakan mati. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menunggunya puluhan tahun, dan kini Dia mendahului kita. Allah Maha Tahu, dan Allah lebih sayang padanya. Yahya, selamat datang kembali. Perjuanganmu sudah selesai. Saatnya kau mendapat rahmat Allah yang tidak akan terputus. Janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mari kita melanjutkan perjuangan ini. Kisah ini bukan akhir dari segalanya. Be unstoppable dan berbuat kebaikan. Wanna hear, leave my sunglasses on while I shut it
I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a force to make or break. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need every reason. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan atraksi yang diberikan pada hari ini, kisah-kisah Nabi, kita menambahkan atraksi yang mempunyai arti. Bukan saja saya sering melihat di West End, ibu-ibu mungkin menonton drakor atau sinetron, tapi atraksi seperti ini insya Allah, industri seperti ini yang akan kita harapkan akan tumbuh lebih banyak lagi di Indonesia, supaya identitas kita tidak terbawa oleh drakor, tidak terbawa oleh Marvel, tidak terbawa oleh anywhere, but we are proud to create that. And insya Allah dengan agama Islam, Indonesia dan internasional, you will win in every single game. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat berlibur anak-anak. Saya terima kasih kepada the one that work very hard. Mr. Rian is the PYP coordinator. Silakan bertemu. Mr. Ahmad Safari sebagai principal. Miss Gilang dan Mr. Adi sebagai musik. Miss Sinta sebagai dancing. And of course the light behind is Mr. Rio. Over there ya. Rio ya. Ya. Guru-guru semua terima kasih, orang tua terima kasih, murid-murid sekalian semuanya, you are so amazing. Your expression of your feelings, sad, happy, angry, everything is so perfectly done. From the bottom of my heart, thank you very much. Dan can I ask for the audience for the standing ovation for the best performance of the day. Lampu boleh dinyalakan, kita nyanyi Unstoppable lagi dan semua orang tua mau foto silahkan. And this is my mother. So, thank you Ibu ya. Terima kasih.